Pancasila. Satu. Satu. Apa satu? Peradaban. Agak keadilan. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Keindahan. Agak Kemanusiaan. kemanusiaan Yang adil. yang adil dan beradab. Ya. Nah. Tiga. Kebersihan. Persatuan. Persatuan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Oh, halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 7 kelas 1 CBC Digital, dan untuk kali ini di video ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih, yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya, bukan cuma teori doang, tapi kenapa Pancasila itu penting banget buat nyatuin kita yang beragam dari suku, budaya, ras, hingga dari cara sudut pandang. Video kali ini kita ngobrol santai aja ya, tapi juga bermakna, dan juga kita akan membahas sejarahnya dan nilai-nilainya, dan juga penerapannya di zaman sekarang. Langsung aja yuk kita mulai dari latar belakangnya. Nah, Indonesia itu keren banget, punya lebih dari 1000 suku dan juga ratusan bahasa. Dari keberagaman itu pastinya kita mau punya tantangan. Nah, apa sih tantangannya? Ya, tantangannya itu adalah gimana caranya kita hidup rukun. Kemudian juga di Indonesia itu pasti ada namanya nilai pemersatu. Nah, jika tidak ada nilai pemersatu itu pasti kita akan terpecah belah oleh perbedaan. Nah, dari situlah ada namanya Pancasila yang sangat berperan penting bagi Indonesia. Oke, waktu sidang BPUPKI tahun 1945 banyak tokoh besar yang ngasih pandangannya soal dasar negara. Dan yang pertama ada Muhammad Yamin. Dia ngusulin 5 asas, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yamin ini fokus ke semangat nasionalisme dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi Suepomo konsepnya agak berbeda. Dia ngomongin tentang negara integralistik, dan artinya negara dan rakyat satu kesatuan kayak keluarga besar. Dan intinya rakyat dan negara harus saling support dan nggak boleh ada individualistik. Dan terakhir Soekarno, dia yang pertama kali ngenalin tentang Pancasila. Isinya tentang kebangsaan, perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kalau disingkat bisa jadi Eka Sila, satu sila gotong royong. Oke, dari sini saja kelihatan mereka beda pandangan tapi tujuannya sama, yaitu menyatukan Indonesia. Nah, setelah diskusi panjang, dibentuklah Panitia 9 buat nyari kompromi antara nasionalis sesama Islam. Hasilnya yaitu Piagam Jakarta. Awalnya, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi, sehari setelah proklamasi, demi menjaga persatuan nasional, sila itu diubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar banget karena Pancasila sudah resmi menjadi umat beragama yang ada di Indonesia. Lahirnya Pancasila itu bukan kebetulan, itu hasil dialog panjang, kompromi, dan musyawarah dari para pendiri bangsa. Nilai-nilai pun juga berakar dari budaya negara Indonesia itu sendiri, seperti gotong royong, keadilan, dan toleransi. Makanya Pancasila juga disebut sebagai perjanjian luhur bangsa. Jarwo
gotong royong itu bareng-bareng. Gotong royong itu prinsip penting bangsa Indonesia yang tertanam sebagai nilai-nilai Pancasila dan terus terwariskan hingga kini. Dan gotong royong sudah jadi kebiasaan rakyat Indonesia sejak dulu. Sebagai dasar negara, Pancasila itu juga sebagai fondasi utama Indonesia. Semua peraturan dan kebijakannya harus sejalan sama nilai-nilai. Dan karena ide ideologi terbuka, Pancasila tetap relevan di zaman modern. Kita bisa memahami maknanya tanpa keluar dari nilai dasarnya. Misalnya, gotong royong sekarang bisa dilakuin tanpa harus di dunia nyata langsung, tapi juga tetap bisa lewat kolaborasi digital. Sebagai pandangan hidup, Pancasila ngajarin kita bagaimana bersikap, menghargai perbedaan, mengambil keputusan lewat bermusyawarah, dan bagaimana bersikap adil kepada semua orang. Jika kelima sila itu dapat kita jalankan, maka dipastikan hidup kita bakal lebih damai dan solid. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dalam politik, Pancasila diwujudkan lewat demokrasi Pancasila, sedangkan demokrasi Barat lebih individualistik. Di Indonesia kita mengambil melalui musyawarah dan juga mufakat. Kalau di ekonomi semangatnya itu kekeluargaan. Pasal 33 UUD 1945 bilang, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam kehidupan sosial dan budaya, nilai Pancasila kelihatan banget dari sikap toleransi dan juga gotong royong. Dalam hukum, semua kedudukan sama, gak ada yang di atas hukum. Semua dilindungi oleh keadilan. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, belief in God; second, nationalism; third, humanity; fourth, democracy. Fifth, social justice. Sementara di pendidikan, Pancasila jadi dasar pembentukan karakter lewat PPKN, pramuka, dan kegiatan sosial. Kita diajarin jadi manusia yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Tapi realitanya nggak selalu mulus. Masih banyak tantangan buat kita ngejalanin nilai-nilai Pancasila di kehidupan nyata. Kayak korupsi, kesenjangan sosial, atau isu SARA yang bisa bikin bangsa kita terpecah. Belum juga budaya dari luar, kadang kita dibikin lupa jati diri kita. Makanya dari generasi muda kita harus menjadi pelopor, mulai dari hal-hal kecil, tolong menolong, dan tidak benci perbedaan. Nah, kesimpulannya itu, jadi Pancasila itu bukan hanya cuma sekedar dasar negara, tapi juga sebagai perekat bangsa. Nilai-nilainya tetap relevan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Jika kita menjalani nilai-nilainya, Indonesia bakal tetap kuat, adil, dan juga bersatu. In een hartstochtelijke redenvoering roept president Soekarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Soeharno bisa berkibar di sini? Apa yang dilakukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini bersuah mati bersiap.
2007 mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Bali dan teman-teman yang telah menonton video kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata selama pengambilan video.